Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil pengerjaan kelompok kami dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional dan dosen pengampu Dr. Natasha Yunita Sugiastuti, S.A.M. Hum. Dengan analisis posisi kasus putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 628 garing Perdata garing 2021 garing PT DKI. Selanjutnya yaitu anggota kelompok yang berisi 4 orang, saya sendiri Gilang Azizi dengan NIM 01022000407, Universitas Trisakti Fakultas Hukum Angkatan 2022. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Archan Alfarezi. Baik, perkenalkan nama saya Archen Alfareji dengan NIM 01022000447 dari Universitas Trisakti Fakultas Hukum angkatan 2022 dan dilanjutkan dengan rekan saya Bunga Nuraini. Dipersilakan waktu dan tempat. Perkenalkan, nama saya Bunga Nuraini dengan NIM 01022002228 Fakultas Hukum Angkatan 2022. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Hafid Aika Rohman dengan NIM 01022000457 berkuliah di Universitas Trisakti Fakultas Hukum. Selanjutnya pemaparan pendahuluan akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke pendahuluan. Perkembangan global meningkatkan konflik hukum privat antar negara, HPI, dan memunculkan praktik ancaman penyelundupan hukum, forum shopping terhadap ketertiban hukum nasional. Tulisan ini bertujuan menguji bagaimana Pengadilan Indonesia melalui putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 628 garing Perdata garing 2021 garing PT DKI menjalankan fungsi pengendalian yuridis untuk mencegah penyalahgunaan pengakuan putusan asing. Baik, posisi kasus. Perkara ini bermula dari gugatan cerai istri terhadap suami di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 November 2020 setelah pernikahan 2006 yang menghasilkan 2 anak dan mengalami pertengkaran berkepanjangan. Setelah gugatan dikabulkan oleh pengadilan negeri, suami mengajukan banding. Banding diterima secara formal dan amar putusan diperbaiki atau dikoreksi terutama pada hak asuh anak dan besaran nafkah anak. Majelis hakim menolak keberatan ultra petita dan menguatkan putusnya perkawinan dengan pertimbangan utama didasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta melakukan penilaian terhadap bukti dan kemampuan ekonomi para pihak untuk menetapkan hak asuh dan kewajiban nafkah secara proporsional. Berikut ini adalah rangkaian peristiwa yang menjadi latar belakang perkara. Para pihak menikah secara agama Hindu pada 22 Mei 2005 dan dicatat secara sah pada 20 Desember 2006. Dan dari pernikahan tersebut lahir 2 anak. Seiring waktu terjadi pertengkaran yang berkelanjutan. Selanjutnya pada Juli 2020 penggugat atau istri meninggalkan rumah bersama anak-anak. Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 9 November 2020. Terdaftar dengan nomor 653 garis miring Perdata G garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat menuntut agar perkawinan dinyatakan putus serta hak asuh dan nafkah anak ditetapkan dengan tuntutan nafkah sebesar 50 juta per bulan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan tersebut pada 29 Juli 2021. Tergugat atau suami mengajukan banding pada 12 Agustus 2021 karena tidak puas dengan putusan pengadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis kasus. Analisis kasus yang pertama, fakta dan ruang lingkup. Perkara inti adalah gugatan perceraian, hak asuh, dan nafkah. Banding diajukan dan diputus tingkat banding pada 8 Desember 2021. Putusan tingkat banding mempertahankan aspek-aspek pokok. Perceraian dinyatakan hak asuh anak,
ditetapkan pada ibu. Kewajiban nafkah ditentukan 50 juta per bulan untuk 2 anak. Putusan membuat pertimbangan formil, yaitu ada tenggat waktu banding penerima memori dan material, kepentingan anak, bukti keterangan saksi. Yang kedua ada pertimbangan hukum penting. Majelis menolak dalil ultra petita karena putusan masih dalam ruang lingkup gugatan. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol yuridis untuk mencegah pihak menggunakan forum domestik atau asing untuk memperoleh relief yang secara substansi atau prosedur tidak diminatkan secara sah. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penerapan hak asuh anak, hak asuh dan nafkah menunjukkan bahwa keputusan domestik selalu memfokuskan pada perlindungan anak. Sikap ini berfungsi sebagai standar ketertiban umum Indonesia yang akan digunakan untuk menolak pengakuan putusan asing yang mengurangi perlindungan anak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bunga Nuraini. Baik, selanjutnya, implikasi terhadap isu pengakuan putusan asing atau penyelundupan hukum, putusan PT DKI memperlihatkan bahwa pengadilan domestik menjaga kriteria formal dan material dan tidak otomatis menerima klaim yang bertumpu pada dokumen atau argumentasi yang berpotensi menghindari aturan material nasional. Dengan demikian, mekanisme domestik dapat menjadi penghalang bagi praktik penyelundupan hukum apabila pihak berusaha mendapatkan relief bertentangan dengan aturan nasional. Selanjutnya kesimpulan. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 628 garis miring Perdata garis miring 2021 garis miring PT DKI menjadi studi kasus yang penting yang menunjukkan praktik pengadilan domestik Indonesia dalam menerapkan pemeriksaan formil dan material secara seimbang. Meskipun secara formal merupakan perkara perceraian domestik, putusan ini merefleksikan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Pertama, pemeriksaan formal material yang ketat menjadi filter HPI yang relevan dalam konteks pengakuan atau eksekusi putusan asing. Kedua, ketertiban umum atau public order adalah instrumen kontrol utama yang digunakan pengadilan domestik untuk menolak pengakuan atau eksekusi putusan asing yang merusak nilai fundamental, khususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga, putusan ini memperlihatkan bagaimana pengadilan dapat bertindak mencegah penyelundupan hukum yang membutuhkan pemeriksaan teliti atas kewenangan prosedur dan substansi putusan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.